Yeah, let's do it again sometime. Ia terus membojokkannya hingga tibalah pada suatu pertandingan latihan tempur. Bonzo ingin mempermalukan Ender dengan cara menempatkan Ender di posisi belakang. Ini bertujuan agar Bonzo bisa memamerkan kehebatannya sekaligus menyepelekan Ender yang dia kira hanya akan merusak permainan. Namun siapa sangka saat tim Bonzo terjepit, justru Ender lah yang mampu memenangkan pertandingan berkat kepiawaian dan taktik yang dilakukan oleh Ender. Have their tomb back near their gate. Put your feet to the... Di sisi lain, kemenangan Ender ini membuat Grab terkesan dan membuat Grab kembali mempromosikan Ender untuk menjadi kapten asrama Dragon. Asrama yang sudah ditutup karena selama 4 tahun terakhir tidak memiliki prestasi. Di asrama Dragon inilah Ender diberikan beberapa anggota yang dipilih langsung oleh Grab. Pilihan ini merupakan sebuah tekanan untuk Ender di mana ia harus menjadi pemimpin tim buangan. Grab ingin mengetes Ender apa yang bisa Ender lakukan untuk mencapai kemenangan meski dengan tim buangan. Namun, bagi Ender, tim yang kuat adalah kerjasama, bukan kekuatan individual. Dan ini membuat semangat teman-temannya, bahkan bagi teman-teman yang dulu pernah memusuhinya, menjadi semakin membara. Di suatu malam, Ender kesulitan untuk tidur dan dia memutuskan untuk kembali memainkan permainan pikiran. Di dalam permainannya, tiba-tiba muncul sebuah makhluk yang mirip seperti Ratu Semut yang mencoba berkomunikasi dengannya. Namun tak berapa lama makhluk itu berubah menjadi Valentine, kakaknya Ender yang berlari menghindari hujan meteor. How can you be in my game? Done. You're a killer now. Keesokan harinya, alarm berbunyi, dan itu menandakan bahwa latihan tempur segera dimulai. Kali ini, Ender bersama teman-temannya sebagai tim Dragon akan melawan 2 tim sekaligus. Ini merupakan tes kesekian kalinya bagi Ender. Ia dituntut memenangkan pertandingan sebagai tim yang baru dibentuk, melawan 2 tim senior sekaligus. Dan lagi-lagi, dengan strategi yang dimiliki Ender, tim Dragon pun berhasil memenangkan pertandingan dengan mudah. Ready? Ready. We still outnumber him. We should storm him and crush him. Nah, we hold our positions. Open fire! On, now! Eat that! Dragon rule! Still think he's not ready? Who's undefeated now? Dragon! Bonzo yang dibakar api cemburu dan juga menerima kekalahan tentu tidak terima dengan kekalahannya. Ia berniat untuk memberikan pelajaran kepada Enders. Tapi Enders yang ahli strategi ini memanfaatkan lingkungannya untuk melawan Bonzo. Come on, fight! Come on! Bonzo? Bonzo! Help! Sehingga akhirnya Bonzo sekarat dan membutuhkan pengobatan yang cukup serius. Hingga akhirnya ia harus dikirim pulang ke bumi. Ender merasa terpukul dan meminta Grab untuk memulangkan dirinya atau ia akan berhenti dari kesatuan. Sesampainya di bumi, Grab meminta bantuan Valentine, kakaknya Ender, untuk membujuk Ender agar ia bersedia kembali ke armada tempur luar angkasa untuk melawan Formik. Singkat cerita, Ender pun bersedia untuk kembali. Setelah serangkaian ujian yang diberikan Grab kepada Ender, kini ia pun dibawa oleh Grab menuju pangkalan militer.
Di sini ia kembali diuji oleh kehadiran seorang kakek tua yang muncul secara tiba-tiba dan menyerang Ender yang sedang lemah. Belakangan diketahui bahwa kakek tua itu adalah Mazer Raham. Mazer Rackham. Mazer Raham yang pada awal film diceritakan seolah-olah tewas, ternyata masih hidup dan kini berada di hadapan Anders. Namun hal ini tidak membuat Anders heran, malah ia bertanya kepada Raham, kenapa tayangan penyerangannya yang diberitakan tidak utuh seperti adegan yang sengaja dipotong. Mengetahui hal itu, Raham pun jadi tertarik kepada Anders. Kemudian, Raham menceritakan seutuhnya kejadian serangan pesawat induk Formik yang pernah ia lakukan waktu dulu. Ender pun menganalisa dari pola serangan dan pergerakan yang dilakukan lawan. Major Raham juga mengatakan pada Ender bahwa Formik itu seperti semut. Ketika induknya dihancurkan, maka pesawat yang lainnya pun akan hilang kendali. Di lain hari, Ender pun bertemu kembali dengan teman-temannya. Oh, Commander. Petra? Never gonna happen. Salam alai. See you, sir. At ease. Namun pada kali ini mereka bersama-sama akan menjalani simulasi perang melawan Formik. Simulasi ini dibuat sedemikian mirip dengan realita. Tak lama setelah itu, Raham menunjukkan Ender dan teman-temannya sebuah tempat di mana Formik berada. Tempat itu adalah planet di mana Formik tinggal. Namun karena iklim yang terlalu panas membuat penduduk planet itu menghindari aktivitas di luar. Raham mengatakan populasi di planet itu sangat berkembang dengan cepat, terutama pertumbuhan militernya juga ikut bertumbuh dengan cepat. Petinggi armada ingin segera melumpuhkan pasukan lawan sebelum mereka menyerang bumi. Simulasi pun dimulai. Ender diberikan kendali penuh sebagai komandan. Ia ditekankan untuk mendukung dan melindungi aset yang dimiliki oleh kesatuan, yang mana pesawat itu adalah pesawat penghancur yang dikendalikan oleh Petra. Ender hanya memiliki kesempatan terbatas untuk menggunakan senjata pamungkas itu. Karena sekali Ender menembakkannya, maka Formik dengan segera akan beradaptasi dengan pola serangannya. Pertempuran demi pertempuran berhasil Ender menangkan, bahkan dengan mudah. Namun ada kalanya Ender menerima kekalahan akibat konsentrasinya terpecah karena dia dan teman-temannya dipaksa untuk terus-menerus melakukan simulasi perang tanpa henti. Delegate more to your teams. My teams are burned out. Dan tentu saja itu membuatnya kelelahan. Raham mengingatkan pada Ender bahwa pada kejadian sesungguhnya peperangan tidak akan mengenal kata istirahat. He understands. Tibalah pada saat simulasi terakhir. Kali ini simulasi juga disaksikan oleh para petinggi pasukan dari armada yang lain. Kehadiran mereka membuat Ender dan timnya termotivasi untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Dengan arahan Ender, mereka akhirnya siap melakukan simulasi pertempuran terakhir. Sesaat sebelum memulai pertempuran, Anders terdiam. Anders teringat sesuatu hal. Ia menyadari bahwa pihak lawan pernah berusaha untuk melakukan komunikasi padanya. Namun dia berpikir itu hanya sebuah dugaan. Sahabat Anders, Bin, kemudian memperingatkan Ender bahwa saat ini pertahanan lawan sedang terbuka dan ini adalah momen yang tepat untuk menyerang. Tanpa berpikir panjang, Ender pun mengerahkan seluruh pasukannya, memerintahkan Petra agar ia mengambil posisi dan bersiap-siap untuk menembak. This is suicide. Kontak senjata pun tak bisa dihindari. Serangan pertama diluncurkan oleh pasukan Anders. Senjata pamungkas pun akhirnya diluncurkan oleh Petra dan tepat mengenai sasaran. She did it. Namun di hadapan mereka masih ada banyak pasukan Formik yang siap melakukan serangan balasan. Ini dengan taktik yang dimiliki Anders. Anders bermaksud untuk menembakkan senjata pamungkas langsung kepada inti pertahanan lawan, yaitu planet Formik. Tetapi karena pola serangan pasukan Anders kini telah diketahui oleh pasukan Formik,
Akhirnya Ender memerintahkan seluruh skuadronnya untuk melindungi pesawat penghancur yang dikendalikan oleh Petra. Ia mengorbankan hampir seluruh pesawat yang dimiliki oleh Bean dan Ding. Atas komando dari Ender, mereka membuat formasi pertahanan yang sangat kuat, hampir-hampir tidak dapat ditembus oleh lawan dengan celah sempit. Power forward. Ender, we're entering their atmosphere. We need to slow down. Our drones are our heat shield. Dengan jarak pandang yang terbatas, akhirnya Ender memerintahkan Petra untuk menembak planet Formik. Now, Petra, now. They've broken the shield. Seketika planet itu pun hancur. Hancurnya planet itu menandakan kemenangan bagi Ender dan pasukannya. Mereka pun bersuka cita merayakan kemenangannya. How about that? Game over. Kolonel Grab memberikan ucapan selamat kepada Ender dan pasukannya. Perayaan kemenangan itu tak berlangsung lama, karena setelah itu tiba-tiba Ender diperlihatkan pada sebuah gambar permukaan planet Formik, dan dia pun keheranan dengan kejadian yang tidak diduga oleh Ender dan teman-temannya. Ternyata apa yang telah dilakukan Ender dan teman-temannya bukanlah simulasi biasanya. Ini adalah sebuah realita di mana dia telah bertempur secara nyata melawan penduduk planet Formik, yang artinya dia telah melenyapkan seluruh spesies yang ada pada planet Formik. Ender pun marah besar dan kecewa dengan apa yang telah Grab lakukan padanya. Ender pun merasa bersalah dan akhirnya pun pertengkaran terjadi antara Grab dan Ender. Dengan terpaksa Grab harus membius Ender agar ia bisa menenangkan diri. Selama Ender hilang kesadaran, ia ditemani oleh Petra sampai akhirnya Ender pun sadar. Namun saat Ender terbangun dari pingsannya, ia langsung berlari keluar dari pangkalan militer. Petra pun mengejarnya hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang mirip dengan tempat yang ada pada permainan pikiran yang dulu pernah dimainkan Ender. Ternyata ia menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya makhluk Formik yang sekilas tampak seperti semut sebenarnya mencoba berkomunikasi dengan Ender. Ender menyuruh Petra untuk kembali ke pangkalan. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam sarang Formik, berjalan sendirian, sampai akhirnya ia menemukan sebuah telur makhluk Formik. Demi menebus kesalahannya, Ender pun merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan kepada planet Formik. Untuk menebus kesalahannya ini, Ender memutuskan untuk membantu Formik dalam mencarikan planet yang baru. Dan cerita pun selesai. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari cara mencari teman, bertahan dari tekanan, mengatur strategi, mengintimidasi lawan, dan yang terpenting adalah kita perlu tekad agar tidak mudah menyerah dalam mencapai suatu tujuan. Walaupun dalam berbagai situasi yang kita hadapi, tentunya semakin besar tekanan yang diterima, harusnya semakin kuat juga usaha yang dihasilkan. Tuh, ngomong apa ya? Udahlah. Terus support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan pemberitahuan agar kamu bisa terus update cerita alur film menarik dari kami. Silahkan isi kolom komentar untuk saran atau request film yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Sano. Ciao.